Allahu 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 Allah Allahu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum musnata asyara naqiyya. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa qaradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayiatikum wa ludkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika faqad dhalla sawa'as sabila. Dan sungguh Allah telah mengambil akan janji-janji Bani Israel dengan apa saja yang sudah disebutkan nantinya, yang akan disebutkan nantinya. Wa ba'asna, dan kami angkat di antara mereka itu akan 12 orang pemimpin. Pemimpin itu Bapak Ibu sekalian, daripada tiap-tiap suku seorang pemimpin. Yakunu kafilan ala qaumihi bil wafa'i bil ahdi. Yang adalah tiap-tiap pemimpin itu menjadi penanggung di atas kaumnya untuk menunaikan dengan janji yang sudah diberi kepercayaan kepada mereka. Wa qala lahum, dan berkata bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ma'akum, sesungguhnya diriku bersamamu, yaitu untuk membantu dan untuk menolong. La in aqamtumus sholata, jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan akan zakat, dan kamu beriman dengan rasul-rasulku, wa azartumuhum, dan kamu bantu mereka, kamu tolong mereka para rasulku, dan kamu menghutangkan akan Allah Ta'ala dengan hutang yang bagus, yaitu dengan infak pada jalannya Allah. Apa janji Allah kepada mereka? La ukaffiranna ankum sayiatikum, akan kuhapuskan daripadamu segala kesalahan-kesalahanmu, dan akan kumasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya segala sungai-sungai. Faman kafara ba'da zalika, namun siapa saja yang kufur, yang kafir sesudah demikian perjanjian daripadamu, faqad dhalla sawa'as sabila, maka dia sungguh sesat dengan seburuk-buruk jalan. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji mereka yang pertama adalah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana satu ketika Nabi Muhammad itu lahir dan muncul di kalangan umat. Itu janji mereka. Allah membangkitkan di kalangan mereka 12 orang pemimpin. Kenapa 12 orang pemimpin Bapak Ibu sekalian? Yang tiap-tiap pimpinan itu untuk menanggung kepada kaumnya, untuk menunaikan dengan janji-janji yang sudah diberi kepercayaan kepada mereka. Karena keturunan daripada Nabi Yakub itu 12 orang. Ya. Wahum, dan mereka itu adalah anak-anak Yakub. Wa kanu isnai asyara, dan adalah mereka itu 12 orang.
Jadi makanya tiap-tiap mereka itu menjadi pemimpin sampai kepada keturunan mereka menjadi 12 suku. Jadi tiap-tiap kepala suku itu Allah angkat jadi pemimpin pada waktu itu, dan Allah pun berkata, "Inni ma'akum," saya bersama kalian. Saya akan membantu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, jika kalian mau melaksanakan sholat, mau menunaikan akan zakat, dan beriman dengan rasul-rasulku, dan bantu mereka. Setelah semuanya, wa qaradtumullaha qardon hasanan, Anda menghutangkan Allah. Apa makna memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Bil infaqi, dengan infak. Apakah dengan zakat, dengan sedekah, dengan berkurban, dengan berbagai macam pemberian. Ini namanya Anda menghutangkan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kepada mereka? La ukaffiranna ankum sayiatikum, akan kuhapuskan daripadamu segala dosa-dosa. Akan kumasukkan kamu ke dalam surga. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sebab kepada mereka orang-orang Yahudi itu. Ya, namun lafaznya juga kepada kita hari ini. Jadi janji kita adalah yang pertama beriman dan beramal soleh. Ini janji semua kita. Ketika kita melakukan itu, tentu Allah menghapuskan semua dosa-dosa dan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi siapa saja yang kafir sesudah demikian, tentunya mereka berada dalam jalan yang sangat sesat. Dari itu Allah berfirman pada ayat berikutnya, Bapak sekalian. Fabima naqadihim, dengan gara-gara mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqadihim misaqahum la'anahum wa ja'alnahum qulubahum. Gara-gara mereka melanggar perjanjian dengan Allah, Allah melaknat mereka. Kami laknat mereka. Apa maknanya? Ab'adahum ar-rahmatina. Kami jauhkan kalian, kami jauhkan mereka daripada rahmat Allah. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi karena mereka melanggar janji dengan Allah, Allah jadikan hati mereka keras seperti batu. Bagaimana keras seperti batu yang dimaksudkan Bapak Ibu sekalian? La talinu likabulil iman. Hatinya tidak lunak untuk menerima iman. Mereka pintar dengan otaknya cara berpikir, tapi hati mereka keras. Hati mereka keras, tidak menerima iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan gara-gara hati mereka keras membatu, yuharrafunal kalima, mereka merubah-rubah akan kalam Allah. Jadi kalam Allah selalu mereka rubah. Apa itu? Alladzi fit Taurati min naati Muhammadin wa ghairihi. Apa yang mereka rubah? Sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat daripada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sifat-sifat Nabi, semua ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Namun mereka robah itu. Orang-orang Yahudi yang alim, para tokoh-tokoh ulama mereka robah kitab Taurat itu, yang isinya diantaranya adalah tentang sifat-sifat Nabi dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wala tazalu tattali'u ala khainatin. Dan senantiasalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat di atas pengkhianatan daripada mereka. Jadi khianat-khianat yang terjadi di antara mereka orang-orang Yahudi muslimin sekalian, Nabi selalu melihatnya. Binaqdil ahdi wa ghairihi, dengan sebab mereka melanggar perjanjian dan lain-lainnya. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit daripada mereka orang-orang yang Islam. Jadi seringkali ayat ini disebutkan Bapak Ibu sekalian, illa qalilam minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Makanya sampai hari ini banyak orang-orang yang non-muslim masuk Islam. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen masuk Islam. Namun kebanyakan mereka bukan dari etnis Yahudi. Ya, kalau orang-orang Yahudi sangat-sangat sedikit walaupun mereka masuk Islam. Makanya banyak ayat fala yu'minuna illa qalila, ya, illa qalila minhum dan sebagainya. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkan daripada mereka. Ya. Jadi atas apa yang mereka langgar, maafkan kata Allah. Wasfah dan biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang baik siapapun, Allah sangat cinta dan Allah sangat suka, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ini juga kepada orang Nasrani. Kalau tadi kepada orang Yahudi, sekarang kepada orang Nasrani. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Ada juga sebahagian daripada manusia orang-orang yang berkata, apa kata orang itu? Inna nasara, kami adalah orang Nasrani. Kalau tadi orang Yahudi, sekarang orang Nasrani, umat Nabi Isa. Ya, inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Akhazna misaqahum, juga kata Allah kami ambil akan janji mereka. Ya, Allah juga mengambil janji mereka orang Nasrani. Kama akhazna ala Bani Israel Yahudi. Sebagaimana kami ambil di atas Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi janji orang Yahudi juga Allah ambil, janji dengan Nasrani juga seperti itu. Fanasu khaddam mimma dzukiru bih. Maka mereka lupa apa? Mereka sengaja lupa akan bahagian daripada apa yang telah disebutkan dengannya. Di mana disebut itu Bapak Ibu? Fil Injili, dalam kitab Injil. Apa sebutannya? Minal imani wa ghairihi, daripada beriman dan lainnya. Wa naqadul misaqa, mereka pun melanggar akan perjanjian itu. Jadi dalam kitab Injil juga ada perjanjian di sana Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan beriman kepada Nabi Muhammad dan lain-lainnya. Sudah disebutkan juga. Ya, sebagaimana yang dibacakan oleh Rahib Bahira. Ya, Bahira seorang pendeta Nasrani. Suatu ketika Nabi Muhammad muda dibawa oleh pamannya Abi Thalib untuk berdagang ke Yastrib. Dulu Madinah namanya Yastrib, Bapak Ibu. Dan bersama Nabi ada Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi dengan Abu Bakar adalah teman kecil. Ya, kawan kecil. Hingga beliau kuburnya satu. Kuburnya sama di Masjid Madinah. Sementara Umar datang kemudian. Tapi Abu Bakar adalah teman kecil. Ketika Abi Thalib bersama rombongan dan di sana ada Muhammad muda berangkat ke Yastrib. Dalam perjalanan
mereka diterima, beliau-beliau itu diterima oleh Rahib Bahira, oleh Bahira, seorang pendeta Nasrani. Beliau sudah membaca semua sifat-sifatnya dan ciri-ciri dalam kitab Injil. Di stoplah rombongan. Kalian masuk ke rumahku. Masuklah semuanya. Beliau menyiapkan makan siang dengan sangat mewah pada hari itu. Setelah semuanya pada masuk, rupanya tidak habis masuk. Apa kata rahib? Sudah habis semua? Udah. Itu kok masih ada di luar? Apa kata Abi Thalib, ketua rombongan? Itu anak-anak, itu penjaga onta. Dia tidak masuk untuk menjaga onta. Masuk semua, kata rahib. Rupanya Muhammad yang enggak masuk. Masuklah semua. Begitu Nabi masuk ke rumahnya, rahib melihat bahwa awan itu di atas rumahnya rahib. Awan hitam ya, menghalangi cahaya matahari untuk melindungi Nabi Muhammad. Itu yang disaksikan oleh rahib. Oh, ini satu tandanya. Karena disebutkan di Injil Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad lahir, itu awan akan membayang-bayanginya. Dipadak oleh awan. Begitu masuk ke rumah, rahib membuka bajunya di belakang Nabi. Rupanya pada pundak Nabi ini, wa baina katfaihi nubuwah, di antara dua bahu Nabi, Bapak Ibu sekalian, ada cap kenabian, tanda kenabian. Di antara dua bahu Nabi itu ada stempel Allah nubuwah. Ini rahib Bahira baca di kitab Injil. Wahai Abi Thalib dan semua rombongan, hati-hati dengan anak ini. Jaga betul-betul. Ini adalah Nabi akhir zaman. Jaga yang betul. Berangkatlah setelah makan, berangkat semua. Dan rahib itu beriman. Kenapa? Karena dia baca dalam kitab Injil. Itu seorang pendeta Nasrani. Jadi banyak di antara mereka, Bapak Ibu sekalian, fanasu hatam mimma dzukiru. Mereka melupakan akan bahagian yang telah disebutkan dalam Injil, minal imani wa ghairihi, daripada wajib beriman kepada Muhammad dan lain-lainnya. Fagharaina bainahum adawata wal baghdata ila yaumil qiyamah. Maka kami campakkan di antara mereka akan permusuhan dan kemarahan ila yaumil qiyamah, hingga kepada hari kiamat. Jadi salah satu hari ini mereka orang-orang Nasrani, Bapak Ibu sekalian, di kalangan mereka terjadi permusuhan. Mereka terjadi permusuhan dan kemarahan ila yaumil qiyamah. Kenapa? Bitafrikihim, dengan sebab terjadi perbedaan di antara mereka. Jadi kalau kata Nabi, apa kata Nabi, Pak? Sataftariku ummati ala salasina wa sab'ina firqah. Akan terjadi, ya, akan terpisah-pisah umatku kepada 73 golongan, kata Nabi. Kulluhum finnari, semua mereka jadi penghuni neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahidah? Apa yang wahidah, yang satu itu? Nabi jawab, ahlus sunnah wal jamaah. Yang masuk surga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat tanya lagi, apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ma ana alaihi washabi.
Yaitu barang-barang di sana ada saya dan ada sahabat saya. Orang-orang yang mengikuti pendapat dan pemikiran saya dan orang-orang yang mengikuti pendapat dan pemikiran para sahabat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka ada hadis yang lain. Ya. Apa hadisnya? Addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Gigit pendapat sahabat itu dengan gerham. Ya. Jadi pendapat sahabat itu kita pertahankan sampai dengan gerham. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gerham. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid. Wajib kepadamu dengan sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khulafir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gerhammu. Akan terjadi perceraian orang Yahudi kepada 72 golongan. Nasrani juga sama seperti itu. 72 golongan. Dan ikhtilaf perbedaan kepentingan mereka. Fa kullu firqatin tukafirul ukhra. Maka tiap-tiap firqah itu mengkafirkan yang lain. Jadi satu partai mengkafirkan yang lainnya. Ini orang Nasrani. Ini kenapa? Ini disebabkan mereka juga melanggar janji, yaitu untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu datang Al-Quran, karena dimensiokan akan Injil. Datang Al-Quran, dimensiokan akan Taurat. Datang Al-Quran, dimensiokan akan kitab-kitab sebelumnya. Namun Al-Quran itu sekalian mendukung, membenarkan akan kitab-kitab sebelumnya. Wasaufa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Kelak Allah akan memberitahu mereka di akhirat dengan apa yang mereka kerjakan. Maka Allah akan membalas kepada mereka. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab itu Bapak Ibu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Qad ja'akum rasuluna. Sungguh telah datang kepadamu rasul kami. Hai Yahudi, hai Nasara. Sekarang sudah datang kepada kalian rasulku. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya yang mesti kamu ikuti Bapak Ibu sekalian? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Dia akan menjelaskan bagimu kebanyakan apa yang kamu sembunyikan. Apa yang kamu sembunyikan dalam Taurat, apa yang kamu sembunyikan di Injil, Rasulku Muhammad akan menjelaskan kepada khalayak. Minal kitabi, daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Seperti apa? Mereka menyembunyikan akan ayat rajam. Ayat rajam apa sekalian? Apa rajam itu? Orang yang berzina ketika dia masih lajang, jejaka, maka hukumnya adalah cambuk 100 kali. Kemudian ketika dia masih hidup, kita asingkan, baik laki ataupun perempuan. Yang kedua, apabila laki atau perempuan itu berzina sementara dia sudah muhsan, sudah kawin, bukan lagi lajang, maka hukumnya adalah rajam. Tanam di simpang jalan, kita lempar dengan batu, masing-masing satu, sampai dia mati. Itu rajam. Itu ayat, di samping ada dalam Al-Quran, juga ada dalam kitab Taurat, Pak. Ada di Taurat ayat rajam itu. Namun mereka sembunyikan. Kemudian wasifatihi, dan sifat-sifat Nabi juga mereka sembunyikan. Ya. Wa ya'fu an kasirin, dan memaafkan daripada kebanyakan daripada demikian. Ya. Ya, Nabi tidak menjelaskan itu, karena
sesuai dengan kemaslahatan. Qad ja'akum minallahi nura, sungguh telah datang kepadamu daripada Allah akan cahaya. Apa itu nura? Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabam mubina, dan kitab yang jelas. Apa itu? Al-Quran. Bersama Nabi, Nabi membawa akan Al-Quran. Makanya muslimin sekalian, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jelas Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 28, ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurnia Allah dan dengan rahmat Allah. Apa itu? Dengan Islam dan dengan syariatnya. Ketika kita berbicara Islam dan syariatnya, yaitu kul, katakanlah, dengan lahirnya Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu kita bergembira. Jadi mensyukuri itu dengan bergembira, Bapak Ibu sekalian. Huwa khairum mimma yajma'un, itu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan selama ini. Kita kumpulkan banyak harta, pangkat, jabatan, kedudukan dan sebagainya, lebih baik yaitu dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan nikmat yang luar biasa.